Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Chandra Pramudia, Imelda Dewi Junianto, Immanuel Rivaldo Wenggi, dan Wiro Bagus Baskoro akan mempresentasikan materi yang pertama tentang filosofi dan paradigma Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, yang kedua tentang peran masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik, yang ketiga tentang dasar hukum otonomi khusus dan daerah istimewa. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Immanuel. Untuk Immanuel dipersilahkan. Filosofi dan paradigma Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Filosofi dibentuknya daerah otonom yaitu sebagai bentuk pengakuan dan pemberian hak oleh negara kepada suatu kelompok masyarakat atau lokaliti untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri terhadap urusan tertentu. Hal ini karena pembentukan daerah otonom tersebut merupakan pemberian hak kepada sekelompok masyarakat untuk mengelola sendiri kehidupan bersamanya yang dapat berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya dalam suatu negara. Maka pendapatan dan pembentukan daerah otonom tersebut memerlukan kesepakatan antar warga negara, sehingga penetapan pembentukannya harus dilakukan dan disepakati oleh rakyat negara melalui perwakilannya di parlemen. Karena itulah pembentukan daerah otonom pada umumnya ditetapkan dengan undang-undang yang dibuat oleh Lembaga Perwakilan Masyarakat di Indonesia. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, pada saat pemerintahan negara membentuk suatu daerah otonom, maka pada saat itu pula ditentukan batas wilayahnya, urusan bersama atau urusan pemerintahan yang diserahkan untuk dikelola sendiri, sumber pendapatan yang diserahkan, dan aspek pengelolaan pemerintahan lainnya. Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik. Yang pertama, meningkatkan proses pertukaran informasi antara masyarakat, pemerintahan kota, dan DPRD. Yang kedua, meningkatkan pertanggungjawaban masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang ketiga, menyediakan wahana pendidikan politik bagi masyarakat. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan kebijakan daerah. Dasar hukum otonomi khusus dan daerah istimewa. Saat ini setidaknya terdapat 4 daerah di Indonesia yang menyandang status otonomi khusus, yakni yang pertama Provinsi Papua dan Papua Barat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang. Yang kedua, Provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi pemerintah daerah istimewa Aceh sebagai Provinsi Nauru Aceh Darussalam. Yang ketiga, mendapatkan pengakuan sebagai daerah khusus, yakni daerah khusus Ibu Kota Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, daerah yang menyandang status sebagai daerah istimewa, yakni daerah istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Artinya pengakuan dan penghormatan negara terhadap suatu daerah dengan diberikannya otonomi khusus dengan istimewa di beberapa daerah di Indonesia merupakan kesepakatan politik membentuk konstitusi prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa merupakan hal pokok dalam ketentuan pasal 18B
ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.